Industri Iya. film itu memperkuat di kreasi. Jadi kita itu kelemahan selama ini ada di naskah skenario film yang selalu lemah. Itu udah disadari oleh semua sutradara, semua pelaku film di Indonesia itu lemah. Saya merasa bahwa kalau zaman dulu industri film itu hanya dikuasai oleh PH-PH saja. Ya, Dan betul. sekarang pemerintah hadir, negara Persis. hadir. Di sana dapat 1 M, kita bisa damping 1 M. Semua kalangan muda ya jangan takut lah sebetulnya dan harus bangga terhadap lokal. Harus pede. Saatnya Indonesia sedang dilihat oleh orang banyak. Kita di G20, Pak Presiden juga sedang memimpin. Gitu kesempatan kita untuk dilihat orang banyak. Jadi pemerintah akan selalu mendampingi untuk ini. Ada BPNB, ada direktorat kami, ada Ditjen Kebudayaan, ada Kemendikbudristek. Jadi untuk itulah semangat terus untuk berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bertemu kami kembali dalam Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kesempatan langka karena istilahnya kami sedang membajak seorang pejabat tinggi di lingkungan Kemendikbudristek yang jadwalnya padat sekali karena dalam rangka ada program beliau berkantor di daerah. Jadi untuk pertama kalinya beliau berkantor di Sumatera Barat. Sudah bersama kita adalah Direktur Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Bersama Pak Mahendra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Tari. Sehat? Alhamdulillah. Selamat datang di Ranah Minang. Oh, takut saya ke sini. Kenapa? Kolesterolnya naik. Karena di sini semua makanannya adanya enak dan enak sekali. Itu dia. Nggak ada yang bahaya. Dan jangan lupa Pak, ini kita disuguhin oleh Teh Talua namanya yang sudah menjadi warisan budaya nasional tahun Kapan 2021. Nih? Ditetapkan secara nasional 2021. Kapan? Oh, 2021 kemarin berarti. Iya. Oh, nah, ini sudah ada suguhan dan nggak ada orang Minang yang tidak menyukai Teh Talua ini. Tadi ada kayaknya. Iya. Karena itu adalah ucapan selamat datang kami. Siap. Terima kasih atas suguhannya. Iya. Pak Direktur, pada kesempatan kali ini kan sebetulnya kami pengen berbincang-bincang. Banyak yang bertanya karena ini adalah istilahnya direktorat baru. Jadi apa sebetulnya yang menjadi ranahnya Direktorat Perfilman Musik dan Media ini sebetulnya? Ya, terima kasih Mbak Tari, sahabat saya sejak dulu. Jadi kami kenalkan dulu, nama saya Ahmad Mahendra. Diamanai selaku Direktur Perfilman Musik dan Media baru awalnya. Sekarang jadi media, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak berubah gitu sejak tahun 2020 gitu ya. Ini adalah sebetulnya amanah dari janji kampanyenya Pak Jokowi, Pak Presiden di kampanye kedua. Nah, intinya ingin memajukan perfilman sama musik gitu ya. Yang dilihat sekarang kan sangat berkembang menjadi industrinya sendiri. Tapi kita tidak di ranah nanti industri gitu, tidak. Tapi ada untuk pengembangan kebudayaan. Karena tujuan dari tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kan kita ada 4 tujuan ya. Tujuan itu di undang-undang itu ada 4 yang tadi identitas, karakter, kemudian ketahanan budaya. Identitas dan karakter itu sama, ketahanan budaya, diplomasi budaya sama kesejahteraan. Nah, itulah yang mendasari sehingga direktorat kita itu lebih ada untuk diplomasi sama sebetulnya otomatis saat pemanfaatan OPK, objek pemajuan kebudayaan, itu kan akan mengandung identitas, mengandung ketahanan. Tapi juga pasti mengandung, kalau diarahkan juga mengandung diplomasi budaya. Kalau itu untuk misi budaya. Tapi juga arahnya sekarang kan juga untuk ke kesejahteraan ya, untuk pelaku dia bisa berkarya dan diapresiasi gitu. Nah, disitulah fungsi direktorat kami untuk memperkuat terutama di film, musik, dan media. Nah, kita akhirnya
tujuan kita juga pasti penguatan ekosistem di film, penguatan ekosistem di musik dan penguatan ekosistem di media. Nah, terutama film dan musik ini dari hulu sampai hilir kan. Kalau di film kan ada 7, sebenarnya musik juga hampir mirip. 7 itu dari kreasi, produksi, kemudian distribusi, eksebisi, itu yang keempat. Kelimanya adalah literasi dan apresiasi. Keenamnya adalah pendidikan film, ketujuhnya adalah arsip. Jadi 7 itu adalah ekosistem di film yang masing-masing punya hal yang sekarang kita sedang benahi. Nah, jadi sekarang karena direktorat baru ini bagaimana mengurus film dan musik itu secara menyeluruh sehingga dari istilahnya dari hulu hilirnya sendiri diurus oleh direktorat ini. Ya. Nah, kemudian program-program kegiatan yang unggulan sebetulnya yang ada di direktorat PMM ini kira-kira apa saja Pak Mahe? Sebetulnya banyak banget ya, tapi kita mulai dari dibagi 3 tadi ya. Iya. Karena kan harus orang Papua walaupun kadang-kadang itu bersinggungan. Tapi kita mulai dari musik, dari film dulu. Film itu kita yang pertama adalah adanya terobosan baru kita adanya Industri Film tadi. Industri Film itu memperkuat di kreasi. Jadi kita itu kelemahan selama ini ada di naskah skenario film yang selalu lemah. Itu udah disadari oleh semua sutradara, semua pelaku film di Indonesia itu lemah. Nah dari situlah negara hadir untuk membenahi itu dengan tadi program inkubasi selama setahun kita pakai open call. Kemudian yang tutor atau mentornya itu dari Hollywood, kelas Hollywood. Oh, kelas Hollywood. Nah gitu loh, Thomas dan sebagainya. Bahkan di kepala sekolah juga oleh orang yang berpengalaman. Pengarah kita juga ada Riri Reza, Mira Lesmana. Jadi sutradara-sutradara yang punya nama besar di Indonesia. Ya itu yang memperkuat kita dan sebagainya. Itu satu Indonesia Film. Karena kita memang lemah di skenario dan ini sudah jalan dan mendapat apresiasi luar biasa. Nah, ini yang disasar kan komunitas. Jadi saya mendengar bahwa penulis gitu ya, sutradara dan sebagainya. Jadi memang melibatkan orang di luar pemerintahan. Ya itu kita fasilitator Mbak. Selalu semuanya itu sebetulnya udah kita serahin. Bahkan kita juga ada officernya yang menangani. Kita tinggal mendampingi dan sebagainya. Nah jadi kita itu juga itu yang kemudian menjadi dasar kita untuk mengembangkan dan memajukan perfilman kita yang selama ini secara naskah skenario kan kurang ya gitu. Itu kurang itu yang bisa bersaing lah. Ya, kurang bisa bersaing persis. Itu yang sekarang kita sedang dorong untuk itu. Bahkan nanti ke depannya bisa saja dari Korea. Bisa. Yang ini bisa lagi dipikir. Yang jadi mentor Hollywood tetap. Tapi kita nanti buka kelas juga yang setahun untuk yang di Korea. Gitu kan masih rebutan juga. Jadi karena ini ternyata tidak hanya mengembangkan naskah skenario, tapi SDM-nya. Benar. Karena itu digembleng selama setahun. Jadi capacity building bagi produser, capacity building apalagi penulis kan otomatis sama sutradaranya itu kan satu tim Mbak, tidak penulis tok. Tapi karena nanti akan menuju marketnya, bisnis market dan sebagainya. Jadi itulah yang sebetulnya kita membangun ekosistem itu dari situ. Iya, berarti ini kan langkah brilian, artinya nggak perlu istilahnya sekolah ini, tetapi kita langsung best practice-nya. Persis. Best practice-nya mengambil pinter ya. Lebih pinter Pak Mahendra lagi. Gitu. Jadi itu yang pertama. Iya. Ini yang sedang lagi dipuji-puji banyak pihak, dianggap kita itu melakukan hal yang benar. Benar. Oleh dan itu juga saya lupa tadi yang saya sempat mau ngomong lupa. Itu memperkuat cerita-cerita lokal kita. Benar. Nah, karena itu justru datang dari mereka. Cerita tuh nggak ada yang bukan cerita lokal. Semuanya itu cerita lokal. Jadi Saija Adinda, kayak gitu-gitulah yang dulu lama bahkan baru yang kayak model Yuni, itu kisah perempuan, Hadrati Anissa, kayak Maria yang tentang Kupang itu yang di situ dan sebagainya. Dengan kekayaan budaya kita nggak kurang cerita kita. Kurang, karena kita juga sekarang lagi di internasional kan menang. Karena festival. Ya dulu kita kan nggak ngerti kekuatan kita di mana. Bikin film aja. Tetapi ternyata kita di internasional diapresiasi karena cerita-cerita lokal kita. Seperti Yuni, seperti Dendam itu cerita 80-an. Itu yang malah menang di Locarno. Itu medali emas loh. Di Toronto. Di festival film internasional. Iya, festival film internasional medali emas dan itu film terbaik. Itu dan yang nggak pernah kita sangka. Jadi sekarang kita sangat pede banget gitu. Bahkan sekarang ini Nana
Nana yang filmnya Camilla Andini yang sekarang masuk di Berlin yang festival lebih bergengsi lagi. Top 3 kan tuh di dunia yang selain Cannes, Venice dan Berlin itu kan 3 top 3-nya dunia. Festival itu dunia. Kita masuk kompetisi utama juga seperti kayak yang tadi di Locarno dan Toronto itu. Kalau ini dapat medali Mas udah selesai kita. Gila. Kita benar-benar gila. Iya betul. Itu ceritanya juga tentang perempuan yang lokal. Iya, tidak kok aneh-aneh yang bagaimana itu. Bukan dunia kekinian tapi bagaimana menggali cerita-cerita yang mengakar sebetulnya. Sehingga itu salah satu ketahanan budaya itulah tadi. Ketahanan budaya sambil kita berkreasi, sambil kita juga menang di internasional. Jadi karena kita itu ketinggalan dengan Bhutan. Bhutan itu yang menang di juara dunia waktu itu, kita kalah duluan sama dia. Itu cerita tentang apa coba? Cinta hampir mirip dengan ceritanya perkawinan Makassar yang diculik itu. Oh alah. Itu persis ceritanya hampir mirip tapi dibuat drama yang luar biasa dengan bahkan dengan baju-baju adat drama hampir mirip. Tapi kan kita baru sadarnya kan setelah itu karena kan itu juga tergantung naskah skenarionya Mbak. Nah. Sesederhana ceritanya tapi kalau tidak deep cara membuat naskahnya itu menjadi kuat ya nggak akan jadi bagus. Jadi memang proses memfilmkan itu memang salah satu bentuk ekosistem yang bergerak bersama-sama. Ya. Dan saya yakin Mas. Itu baru satu loh Mbak, Indonesia Film. Terus 2 kan kita juga di tingkat apresiasi kan ada FFI. Ya. Ya, terus kita juga ada FFI kan tahu sendiri kemarin yang luar biasa. Bapak Presiden kita menghadiri dan sebagainya. Kemudian juga kita setelah itu juga ada kompetisi film pendek yang kita dampingi betul. Bahkan hasil filmnya pun nggak nyangka loh Mbak. Kita dikurasi oleh Jogja Network yang internasional itu. Film kita lolos semua. Dan ditayangkan di sana, diprimerkan di sana. Sekarang lagi didaftarkan ke tingkat nasional. Jadi Indonesia TV ngalah. Indonesia TV untuk ditayangkan mengenai kompro itu ngalah karena ada yang lebih biar untuk kepentingannya pelaku film gitu ya karena dia di JAV udah lolos kemungkinan di internasional juga bisa lolos. Meskipun nanti di Indonesia TV disiarkan juga pasti, tapi kan kita ngalah dulu biar dia melanglang dulu dapat festival kemana saja gitu walaupun di tingkat apapun ya itu kan prestasi bagi pelaku dan kita bangga karena kita saat melaksanakan kegiatan kompro itu tidak sekedar menghasilkan film, tapi bagaimana peningkatan SDM untuk dia karena didampingi IVA. Siapa yang nggak itu, terus almarhum Gunawan Marianto, Rabi Mandra yang punya kadet itu, yang kayak gitu-gitu. Iya, jadi saya merasa bahwa kalau zaman dulu industri film itu hanya dikuasai oleh PH-PH saja, dan sekarang pemerintah hadir, negara hadir. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara. Apresiasi sebetulnya ataupun support pemerintah terhadap kegiatan perfilman ini sungguh luar biasa, terutama di program-programnya Pak Mahe yang luar biasa ini. Banyak sekali kejelian itu. Sebetulnya saya pengen belajar banyak nih bagaimana sih jeli kali membuat program-program yang ternyata bisa menyentuh semuanya. Nah sekarang Indonesia TV nih. Tadi kan sudah film. Nah cerita Indonesia TV ini gimana? Saya tambah dulu ya film, aku sebutin aja gak aku terangin. Kayak FFP kita juga ngadain nobar-nobar di dalam COVID, film-film di bioskop-bioskop bantu mereka untuk biar penontonnya orang kembali ke bioskop. Itu. Kemudian juga kita memberi bantuan kepada festival-festival yang mengajukan ke kita seperti seperti JAV termasuk JAV, kemudian Madani, kemudian Festival Film Bandung, kemudian yang festival Indiscope dan sebagainya, semuanya itu yang festival jangan sampai mati. Jadi kita bantu juga gitu dalam COVID ini ya, dan kita bagaimana memperkuat konsep itu di film. Kemudian FFP tadi udah. Yang ini bioskop tadi itu berarti membantunya tiket-tiketnya disubsidi gitu? Iya, kita beli tiket. Kalau mau kami di sini banyak XX1 loh. Ya betul, boleh ngajuin ke kita aja. Kalau teman-teman di sini mau nonton film apa yang dituju, nanti kadang-kadang bahkan artisnya pun bisa kita hadirkan. Oke, gitu. Luar biasa. Seandainya dicek aja sekarang yang sedang berkembang di situ film apa. Just Mom seandainya. Kan nanti bisa Bu Christine kita terbangkan ke sini. Iya, tapi kan harus komunitas yang meminta ya.
Nggak apa-apa, dari BPNB juga boleh. Tapi nanti kerjasama dengan komunitas dan sebagainya boleh. Tapi film yang sedang berlangsung ya, film yang sedang berlangsung di itu yang kira-kira nilainya agak tinggi. Nilai-nilai itu maksudnya gini, kalau terlalu komersial, terlalu apa kan kadang-kadang dia kan sudah bisa hidup. Justru yang punya nilai-nilai, kemarin kan film yang mendapat Piala Citra contohnya yang Invisible Hope, yang orang melahirkan, yang mendapat Piala Citra dokumenter terbaik itu. Dia kan isu mengenai melahirkan anak di tahanan. Itu kan perlu didorong isunya untuk perempuan bagaimana menangani ini nih, karena lapas sendiri tidak punya penanganan untuk itu. Nah, itu yang perlu dikoordinasi. Nah, kita dorong itu, maka beberapa nobar di beberapa kota kita bantu. Oke, berarti sahabat budaya di seluruh Nusantara, film-film yang memang perlu disupport penuh terkait dengan jumlah penontonnya dan segala macam, kita pemerintah memfasilitasi gitu. Persis, melalui direktoratnya Pak Mahe. Pak, sebentar lagi kan siap-siap aja akan dikejar-kejar banyak orang nih. Oh, nggak apa-apa. Karena sahabat budaya sudah tahu. Selama realitas dan saya ada itu kan, ini juga dorong untuk orang kembali ke bioskop ya. Iya, benar. Gitu. Tapi kita juga cari film yang memang baik gitu ya. Benar. Gitu film-film apalagi yang mensupport OPK 10 Objek Pemajuan Kebudayaan pasti. Ya negara ya, kalau selama ada kan kenapa tidak. Benar. Gitu. Sepakat. Iya. Itu. Terus jadi matching film dan kayak terjadi di yang menang-menang kemarin, seperti Dendam apa itu kita bantu matching fund-nya yang sekarang nanti di Dana Perwalian juga ada. Jadi kalau dulu di inisiasi dari kita, siapapun yang mendapat bantuan co-production dari luar negeri, kan udah dikurasiin sama Toronto Lab atau Busan Lab, itu kan suka membantu film-film ikut memproduksi. Lah itu sama mau dari sana kita langsung bisa dampingi, negara langsung mendampingi sama mau di sana. Kemarin sama di sana dapat 1 M, kita bisa damping 1 M. Gitu. Berarti ada apapun film pendek, dokumenter pun bisa, bahkan naskah pun, dari naskah baru naskah yang mendapat pendampingan nanti produksinya itu akan kita dampingi. Itu namanya program distribusi internasional yang di dalamnya ada matching fund. Selain yang travel grant ya, yang masuk di festival-festival internasional itu otomatis. Itu difasilitasi itu ya, itu udah sejak lama kalau itu. Kalau itu sejak lama. Sebetulnya banyak loh sahabat budaya di seluruh Nusantara, peluang-peluang bagi kalian-kalian yang memang hobi sineas atau yang hobi bikin film, jangan takut berkarya karena ada Pak Mahe yang siap mensupport melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media. Sebetulnya Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ini juga mengapresiasi beberapa musik. Nah, kita sudah ngomongin film nih. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang musik-musik. Jadi kalau kita ngomongin tentang media dan musik, saya pikir dekat sekali juga. Nah, jadi ada anak-anak muda kreatif yang sudah kami tayangkan di YouTube kami, yang menurut saya itu sungguh luar biasa potensinya. Nah, kami minta Pak Mahe nanti komentar. Iyalah, pasti, dan bagaimana peluang-peluang dia untuk berkembang. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Singgah ke rumah si Sultan muda, si Sultan muda. Selanjutnya, ada berapa? Kalau yang ini pakai IDM, terus ini cuplikan-cuplikannya aja. Oke.
apa alat ini yang tadi ada di ruang itu yang kita tadi sama Pak. Nah, tapi Undring. itu kan talempong dengan ini asli ya, tapi dia sudah memodifikasi nadanya sesuai dengan nada internasional. Jadi dia bisa mengiringi lagu diatonis apapun. Ya. Okay. Kemudian ada lagi ini yang luar biasa, satu lagi dia mengumpulkan musik-musik di sekitar kita. Soundscape ya. Iya. Kemudian dipadu-padankan dengan musik kekinian. Ini yang dilakukan oleh putranya siapa? Konduktor siapa? Si Anu. Kita itu bukan? Bukan, yang sama. Jadi Adi MS. Ya. Si Anu. Kevin. Adiknya. Yang adiknya lagi. Terus ini soundscape. Jadi dia mengumpulkan kayak bagaimana suara orang berburu. Betul. Nah, jadi macam. Terus satu lagi. Ini anak muda yang mencintai dendang. Allah saparalai pisamani, Allah saparalai pisamani. Oi nande pandai da denai patenggang, mulu yoga hati manangi, mulu yoga hati manangi. Istilahnya kan karena dia bikin syair sendiri biasanya, ngarang, ya kan ngarang harus yang namanya dendang itu. Dan yang terakhir ada lagi bonusnya. Kalau ini sudah pernah dengar kan? Ini sudah pernah kami. Ini sudah kami podcastkan juga. Dia orang Minang. Kebetulan tinggal di Minang. Kapankah lagi ku rasakan sunyi. Tapi itu lagu dari sini lagu pop kan? Iya, penyanyinya cuma ini kan lagi trending. Dia lagi jadi idola sampai ke Malaysia gitu loh. Jadi sudah iya, Malaysia banyak mencari dia gitu. Jadi sudah kami podcastkan juga. Ada rasa nggak sih pada waktu cover lagu dari daerah lain dengan rasa lain itu muncul? Subscribernya udah 1,6 gitu kan. 1,6 juta. Iya. Jadi begini Pak Mahendra, sudah kita lihat tadi Afdan yang dia memainkan musik IDM tapi mengangkat lagu-lagu daerah. Terus kemudian ada si Jaguang tadi yang memodifikasi talempong sehingga bisa diterima di dunia internasional. Dia sudah beberapa kali pergi ke luar. Kemudian Rani Jambak yang suka soundscape, terus kemudian dia berkreasi di musik juga. Dan satu lagi si Oriana Novita itu yang anak muda tetapi dia kok senang sekali dengan musik daerah dan kekuatannya adalah di seni tuturnya karena dia akan menciptakan sendiri syair-syairnya. Nah, saya pengen nih Pak Direktur membaca itu apa yang harus dilakukan sebetulnya, karena kan kadang-kadang nanti kita yang di daerah UPT yang di daerah ini kan akan bersinergi ataupun akan berdiskusi dengan mereka, peluang-peluang apa sebetulnya yang bisa mereka raih di dunia internasional. Kita cita-citanya pasti ke situ. Ya, sebetulnya yang pertama kita mengapresiasi dulu ya, karena dia kan beranjak dari lokal gitu. Itu dulu yang menjadi catatan penting, karena saya biasanya nggak suka kalau nggak lokal gitu tuh, nggak ada lokalnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memang anak-anak muda ya, yang memang perlu dipupuk gitu ya. Benar. Karena ya tadi seperti kita perlu jembatan gitu ya. Jadi kadang-kadang jangan juga ngelarang-larang. Ini itu nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Jadi biarkan, yang penting dia menemukan jalannya. Yang penting dia berpikir untuk
untuk ini loh sumbangsihnya gitu ya. Ya biarlah itu berkarya lah. Itu kan sudah berhasil tuh mengembangkan lokal kemudian menjadi jalannya dia sendiri tadi lewat berbagai macam dan sebagainya. Itu kan temuan-temuan yang menurut saya untuk ke generasi muda kan bagus gitu ya. Nah, kalau peluang-peluang menurut saya sih saya belum tahu ya. Nanti kalau kita buru ke internasionalnya kan kalau musik kan ada berbagai macam nih. Seharusnya kalau kayak anak muda itu bisa ditampilin di kayak model di PKN. Pekan Kebudayaan Nasional dulu. Jadi biar kelihatan talenta lokal, biar tidak didominasi oleh orang Jakarta gitu, istilahnya artis atau apa dasar. Yang kayak gini harusnya disampaikan ke waktu itu kan koordinator pegelaran itu saya. Saya ada ini Pak Mahendra, ada ide enggak? Saya tuh berhasil langsung nonjokin di seni pertunjukan ada satu. Namanya Poleng yang di Bali, adiknya itu siapa Ayu Laksmi. Oh iya. Ya, si siapa BPNB juga tahu. Film dulu itu ya. Enggak, Ayu Laksmi sebagai itu seniman, tapi maksudnya seniman. Adiknya kan di Baranu itu kuat banget di seni pertunjukan. Nah, waktu kami garap dengan Garin workshop yang dengan media baru Parade Seni Media itu, dia kan salah satu peserta yang di tahun pertama. Itu bagus. Nah, pada saat saya rapat tentang PKN dan saya kan koordinator pegelaran, saya minta ada yang garap lagi dong, serahin ke dia tentang yang mengandung media baru tapi terserah dia ceritanya untuk dia bisa produksi tampil di PKN yang tahun lalu gitu, yang tahun lalu berhasil namanya yang Betari Sri lah gitu ya, bercerita itu lagi jadi perbincangan di seniman-seniman itu si Poleng itu. Maksud saya dorong terus untuk lebih berikan berkembang. Ruang bagi anak-anak muda dan itu. Dia sekarang ya memang aslinya dia sudah berkembang. Tapi kan menurut saya untuk lebih ditonjolkan untuk dilihat ke nasional kan penting. Nah, talenta lokal yang kayak gitu yang dirasa bisa diterima nasional, harusnya BPNB menyampaikan dong ke kita. Gitu loh ya. Karena kalau enggak kan kemarin seharusnya kayak gini tuh bisa tampil tuh. Bisa kolaborasi dengan Riri Reza, persis yang Riri Reza pada saat ngomongin Minang. Kalau dia tahu itu kan bisa konsepnya jadi bisa ditambah, gitu loh. Atau bisa ada pertunjukan lain malahan. Jadi karena kan itu penting ya. Kita harus, menurut saya sih teman-teman BPNB harus melihat kayak gitu jeli untuk dilihat membantu anak-anak. Persis. Muda itu. Jadi nanti besok kalau misalnya ada proyek-proyek paling tidak misalnya kayak Riri Reza datang lagi atau Sultan Malin Mudo lagi ke sini, kita Arif Malin Mudo kan besok mau ke sini. Oh iya, Arif Malin Mudo. Oh iya. Kami punya talent-talent udah ini jadi loh. Ke saya mau datang, dia akan datang nemuin saya. Itu. Oh, iya, itu jadi contohnya. Paling tidak kita harus membantu mereka untuk membuka peluang. Betul. Jadi ya lebih banyak kreasi bisa banyak dilihat orang walaupun dia mungkin secara lokal sudah lumayan, tapi kan alangkah baiknya juga secara nasional bisa apalagi kadang-kadang orang yang langsung ke internasional kadang-kadang juga secara nasional ada beberapa juga yang nggak dikenal contohnya. Benar. Nah ini yang sebetulnya lebih banyak berkreasi jadi nanti bisa menjadi maksudnya gini, bisa menjadi tambah kreasinya dia yang kemudian kita kan punya standar nasional gitu. Kalau kita lihat ini cukup, menurut saya sangat cukup, sangat memadai untuk kayak tadi secara tampilan dan tinggal perlu kolaborasi dengan lain. Nah, jadi paling tidak mengawinkan atau mengkolaborasikan mereka dengan musisi dari nasional yang ini. Ya siapapun nanti bikin project gitu ya. Ya nanti bisa saja Festival Matrinial dia bisa tampil. Kan bisa dikawinkan ya. Artinya bahwa Direktorat Pak Mahe nanti begini terus sangat yang bisa. Dari lokal, alhamdulillah. Ya, itu. Ya nanti yang mana yang cocok kita lihat dari sekian itu. Saya pikir penting ya untuk lebih memberi ruang untuk ekspresi terus berkarya dan menyemangati mereka agar tetap tidak melupakan akar rumputnya. Ya, itu yang latih kayak gitu itu kan juga hasil kreasi sendiri tapi harus didorong kayak gitu-gitu dan sebagainya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, obrolan kita kali ini adalah luar biasa sekali. Banyak membuka peluang-peluang terhadap anak muda untuk terus berkarya. Sebelum ditutup, saya minta pesan-pesan Pak Mahendra terhadap anak-anak muda kreatif di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumsel serta seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke terhadap karya-karya mereka, apa yang harus mereka lakukan. Terima kasih Mbak
tarik gitu. Kalau untuk anak muda sebetulnya kan kita kembali, kalau tadi kan pertanyaan belum dijawab juga, Indonesia TV. Oh iya, ya. Indonesia TV lupa. Ya, nggak apa-apa. Ini sekalian pesan itu terus berkarya gitu ya. Kami juga punya wadah distribusi baik film, musik dan sebagainya. Di situ juga kita sedang bisa berkarya, bahkan dengan BPNB juga untuk dalam rangka menghasilkan produksi kan tidak harus film. Benar. Oh, tidak harus apa, kan tampilan musik kan juga bisa. Iya, masuk di Indonesia TV ya. Iya. Ya kayak tadi karya dikolaborasikan dengan ambil dengan anggaran yang tadi contohnya. Iya. Itu kan nggak ada masalah. Benar. Jadi cerita itu ya sampaikan aja usulan kepada pendamping. Kalau ditolak seandainya urusan ke sana kan bisa lapor ke saya. Itu kan sehingga saya itu contohnya, artinya kita punya ruang untuk juga Indonesia TV. Kemudian yang sekarang sedang kita memang itu ya praktek-praktek baik gitu ya. Yang kemudian untuk kita menjadi pustaka audiovisual ke depannya, menjadi pembelajaran ke depannya untuk siapa saja, untuk pendidikan, untuk semua orang lihat dan sebagainya. Nah, itulah kesempatan juga untuk itu. Tetapi selain itu, untuk khusus untuk semua kalangan muda ya, terus jangan takut lah sebetulnya, dan harus bangga terhadap lokal. Benar. Harus pede. Saatnya Indonesia sedang dilihat oleh orang banyak. Kita di G20, Pak Presiden juga sedang memimpin. Gitu kesempatan kita untuk dilihat orang banyak. Jadi saya pikir nggak usah takut untuk terus berkarya, kayak tadi itu udah benar gitu ya. Terus dan dikembangkan. Sekarang kan peluangnya bisa upload di YouTube contohnya. Kan tinggal di-mention ke kita. Ke kita juga bagian ke kita kan juga kan di Indonesia TV. Apapun yang itu kan bisa dikirim videonya ke kita. Kalau video demonya siapa tahu. Betul, kan ada program yang kita arah ke sana kan juga bisa. Jadi artinya tapi harus tetap mengandung lokal ya. Iya. Karena harus mengandung keutamaan lokal. Indonesia TV harus kelokalannya tinggi. Iya. Minimal harus ada kelokalannya harus ada lah gitu ya, apalagi tinggi ya gitu. Nah, tapi dengan baik. Nah, untuk itu teman-teman kalangan muda teruslah berkarya ya, untuk kemudian bersemangat untuk mengembangkan yang dipunyai. Banggalah apa yang kita punya itu, gak usah jauh-jauh, cari yang di sekitarnya untuk kemudian dikembangkan, diteruskan. Insya Allah pasti ada jalan. Jadi pemerintah akan selalu mendampingi untuk ini. Ada BPNB, ada direktorat kami, ada Ditjen Kebudayaan, ada Kemendikbudristek. Jadi untuk itulah semangat terus untuk berkarya. Luar biasa. Obrolan kita kali ini sangat banyak membuka wawasan dan membuat mudah-mudahan kita semakin semangat. Gemes saya dengarnya karena banyak ternyata peluang-peluang yang yang ada di direktoratnya Pak Mahendra ini. Terima kasih banyak Bapak Direktur sudah hadir bersama kami dan menginspirasi anak muda. Jangan berhenti berkarya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.